Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yura Dagonaga. Kali ini, Yura akan membuat tutorial uji korelasi wave rate menggunakan SPSS versi 20. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu, apa itu uji korelasi? Uji korelasi merupakan uji atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Dasar pengambilan keputusan uji korelasi yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi atau nilai sig. Jika nilai signifikansinya lebih kecil 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Yang kedua, berdasarkan nilai R hitung atau percent correlation, jika nilai R hitung lebih besar R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Yang ketiga, berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS. Jika terdapat tanda bintang 1 atau tanda bintang 2 pada nilai percent correlation, maka antar variabel analisis terjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai percent correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi atau tidak terdapat korelasi. Ini adalah dasar pengambilan keputusan yang akan kita sebagai pengambilan keputusan pada hasil output yang akan kita lakukan nanti. Nah, yang berikut adalah buka dulu aplikasi SPSS. Kemudian di sini kita klik variabel view. Yang pertama adalah untuk kolom name. Sediakan dulu datanya. Di sini sudah ada skor tes kecerdasan dengan simbol X1, minat belajar simbolnya X2, kemudian nilai ujian dengan simbolnya Y. Nah, di sini juga sudah saya sediakan 12 data. Kemudian masuk kembali ke SPSS variable view. Kita tulis saja simbolnya X1 di kolom name. Kemudian X2 dan Y. Pada kolom decimals kita ganti menjadi 0. Kemudian di labelnya kita tulis X1 simbolnya adalah skor tes kecerdasan. X2 merupakan simbol dari minat belajar. Nah, ini minat belajar. Dan nilai Y adalah nilai ujian. Kemudian di measure kita ganti jadi scale. Tiga-tiganya kita ganti jadi scale. Oke, setelah itu kita klik data view. Nah, di sini sudah tertera simbol X1, X2, dan Y. Kemudian kita masuk ke data di Excel. Kita copy semua datanya. Nomornya tidak perlu. Setelah itu masuk kembali ke data view. Kembali ke aplikasi SPSS, kemudian ke data view, lalu klik pada kolom pertama dan paste. Nah, seperti ini. Kemudian klik analyze, lalu pilih correlate, pilih yang bivariate. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Blok ketiganya, klik anak panah tengah lalu pindahkan. Pastikan bahwa correlation coefficient-nya percent, terus test of significance tool tile, lalu flag signifikan dicentang. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah merupakan output dari correlation tersebut. Nah, output inilah yang akan kita lihat nilainya, mulai dari skor tes kecerdasan,
minat belajar, dan nilai ujian. Masing-masing di sini sudah tertera percent correlation-nya. Kemudian nilai signifikansinya yang sig to tail. Kemudian N itu adalah jumlah dari data, banyaknya orang yang jumlah data atau banyaknya orang yang sebagai kuesioner. Nah, di sini minat belajarnya 0,21, nilai ujiannya di percent correlation nilai ujiannya 0,716. Kemudian minat belajar itu di minat belajarnya 1, kemudian nilai ujiannya 0. Nah, kita akan lihat tabelnya. Kita lihat dulu berapa nilai dari tabel. Nah, di sini karena saya menggunakan 12 orang, jumlahnya 12, maka kita pakai tabel yang 0,05. Nah, 12 orang. Kita lihat di data ke-12, terus pada kolom R yang 0,05, di situ tertera 0,5324. R tabelnya 0,5324. Kemudian kembali ke output. Nah, di sini teman-teman perhatikan baik-baik nilai dari percent correlation-nya, terus nilai signifikansinya, baik itu untuk R hitung. Kemudian kita akan melihat dengan R tabelnya. Jadi, berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi atau sig to tail, nilai signifikansi antara skor tes kecerdasan X1 dengan nilai ujian Y adalah sebesar 0,09. Itu lebih besar 0,5, makanya terdapat korelasi. Sebaliknya juga di bawah 0,02 lebih kecil 0,5, yang berarti juga terdapat korelasi antara tes kecerdasan dengan nilai ujian. Kemudian di sini yang kedua, berdasarkan nilai R hitung, percent correlation, nilai R hitung untuk hubungan skor tes kecerdasan dengan nilai ujian adalah sebesar 0,716, lebih besar R tabel 0,532, maka terdapat korelasi antara keduanya. Kemudian nilai R hitung untuk hubungan minat belajar dengan nilai ujian sebesar 0,806, lebih besar R tabel 0,532, maka terdapat korelasi antara kedua variabel tersebut. 3. Berdasarkan tanda bintang pada SPSS, dari hasil output menunjukkan bahwa nilai percent correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan mempunyai tanda 2 bintang. Nah, ini berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi sebesar 1%. Jadi teman-teman, pada nilai percent correlation juga, karena dia lebih besar daripada R tabel, maka hubungan keduanya itu semakin kuat, atau hubungan dari korelasi ini lebih kuat. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.